bahwa kelapa sawit Indonesia adalah bagian dari devisa tertinggi Indonesia di dunia pertaniannya. Salam planter Indonesia. Kembali lagi dengan channel The Brondol. Kali ini dengan tema yang sedikit berbeda. Kita akan podcast pada hari ini ya, Pak Pendi. Oke, ya. siap, Mas. Sekarang kita berada di markas besar The Brondols dengan sang founder, sang owner, Pak Petrono Effendi. Yes. Jadi Pak Pendi, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang pembibitan kelapa sawit. Oke, siap, Mas. Nursery. Di pembibitan kelapa sawit sendiri ini kita memiliki ada beberapa stage ya. Yang pertama single stage, yang kedua single stage. Yang awam terjadi di lapangan, banyak planter atau kawan-kawan semua memakai yang double stage, Pak Pendi. Mungkin di double stage tahap awal yaitu ada di pre-nursery. Ini ada beberapa pertanyaan dari kawan-kawan planter nih, Pak Pendi, tentang awalnya pre-nursery terlebih dahulu di pembibitan kelapa sawit. Jadi pertanyaan yang pertama ini, kira-kira bagaimana kriteria tanah yang baik, Pak Pendi, untuk pembibitan di pre-nursery ini? Oke, terima kasih Mas Nanda. Jadi di podcast pertama ini ya agak sedikit kurang kita setting lah ya. Iya, kurang set. Ya. Tapi intinya adalah bagaimana mengakomodasi. Seperti ini Mas Nanda. Kalau banyak pertanyaan dari para petani juga sampai saat ini, bagusan mana sih yang single stage atau double stage? Pertanyaannya adalah berapa banyak bibit yang akan kita tanam. Semakin banyak kita tanam, maka lebih efisien kita menggunakan double stage pastinya. Maka kita mengakomodir dulu yang pakai double stage, artinya bahwa PN dulu, baru nanti bibit atau polybag kecil, baru kita pindahkan ke polybag besar. Kalau jumlahnya banyak lebih efisien, dibandingkan dengan single stage yang harus langsung polybag besar. Karena kalau mati, perawatannya juga lebih banyak pastinya. Bicara tentang tanah, Mas Nanda, inti dari tanah yang kita gunakan untuk pembibitan ini adalah tetap topsoil. Topsoil yang kedalamannya sebisa mungkin adalah 0 sampai 20 cm. Supaya apa lah? Di dalam pembibitan kita itu jangan sampai kita menggunakan tanah yang memiliki daya permeabilitas atau daya meresapkan airnya itu rendah. Sehingga kita menggunakan topsoil yang 0 sampai 20 di mana bahan organiknya itu masih ada. Supaya ketika disiram itu airnya tidak 100% atau dia waktu dia meresapnya itu relatif lebih cepat karena masih ada kandungan bahan organik. Tapi kalau seandainya kita menggunakan subsoil kedalaman yang lebih dalam, kalau kedalaman tanahnya yang lebih dalam, efeknya adalah bahwa dia memiliki permeabilitas yang rendah, sehingga yang sering terjadi ini adalah sebagai biang kerok sumber malapetaka untuk penyakit perakaran kita, Mas Nanda, seperti itu. Jadi 0 sampai 20 cm dari permukaan tanah. Benar sekali, Mas. Itu. Untuk kriteria tanah topsoil, Mas. Iya. Oke, kemudian yang pertanyaan kedua, Pak Pendi. Kira-kira ini kan kalau tadi seperti penjelasan Pak Pendi tadi kan adanya bahan-bahan organik. Iya. Kira-kira kalau kita campur dengan bahan organik lagi gimana kira-kira? Seperti pakai sekam atau yang lain, gimana kira-kira? Banyak orang pakai sekam ataupun misalnya dicampur dengan abu boiler ataupun dicampur dengan pupuk kandang yang terlalu banyak. Kalau saran saya sih jangan pakai yang terlalu banyak, Mas. Jadi kalau terlalu banyak kita menggunakan campuran bahan organik, yang ada adalah ketika dia single stage, dia menggunakan polybag yang kecil, maka begitu dia dicampur, mungkin pada polybag kecil nggak ada masalah, Mas. Tidak ada masalah. Masalah yang terbesar itu adalah ketika dia dipindahkan. Ketika dia dipindahkan, itu masalahnya besar. Karena dengan penggunaan bahan organik baik abu boiler, pupuk kandang yang terlalu banyak, sekam padi yang terlalu banyak, sampai ke arang sekam pun, itu ketika dipindahkan sangat riskan untuk pecah bola tanahnya, Mas. Jadi yang terjadi bibitan di pre-nursery dipindahkan malah stres karena dia bola tanahnya pecah. Jadi kalau di PN-nya di pembibitannya mungkin lebih baik pastinya. Lebih baik. Ya. Namun ketika dipindahkan banyak bola tanah yang pecah. Yang lebih fatal lagi itu adalah ketika kondisi kemarau, Mas. Penggunaan bahan organik yang terlalu banyak, termasuk abu boiler sekalipun, penggunaan yang terlalu banyak itu tidak direkomendasikan. Karena begitu dia musim kemarau, yang terjadi adalah
eh, pengeringan bahan itu semakin cepat sehingga tanaman kita stres airnya semakin cepat, Mas. Nah, itu penjelasan kenapa tidak boleh terlalu dicampur terlalu banyak. Kalau dicampur sedikit saja sih boleh-boleh saja. Boleh saja. Nah, gitu. Tadi masalah bola tanah tadi Pak Pendi, mungkin kawan-kawan juga belum benar-benar ini paham. Kira-kira dengan bola tanah yang pecah tadi, struktur akarnya bagaimana, Pak? Oke. Nah, itu dulu kita. Struktur akar pasti sangat penting dalam pemindahan nantinya ke Ya, pastinya Mas Anda. nursery. Jadi ketika dia bola tanah itu adalah gumpalan tanah, ketika polybag disobek, itu akar serapnya atau akar yang menyerap unsur hara dan air itu akan cenderung dia berwarna putih-putih. Ketika dia bola tanahnya pecah, maka dia akan terjadi pengeringan, stres. Terkadang malah justru patah, Mas. Patah ya. Nah, apalagi karyawan kita di bibitan tidak memiliki skill pemindahan bibit yang mumpuni. Maka sebagai pemilik ataupun misalnya petani yang memindahkan harus benar-benar hati-hati. Karena kalau misalnya akar itu patah, maka dia butuh waktu untuk recovery, Mas. Recovery atau perbaikan ke akarnya dulu, baru dia ke vegetatif, ke daunnya, Mas, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga nih Pak Bendi, terkait masalah ukuran untuk polybag. Ada berbagai macam ukuran nih Pak Bendi kan. Dari yang mulai kecil sampai yang besar untuk nantinya di main nursery. Kira-kira ukuran ideal yang kita pakai nih, agar kawan-kawan semua juga pada tahu ukuran ideal untuk pemakaian polybag di pre-nursery ini. Oke. Jadi pemakaian polybag di pre-nursery yang terbaik itu menurut saya adalah ukurannya hampir setara dengan sekilo tanah. Tanah ini adalah tanah yang mineral biasa, yang kita pakai adalah ukuran 14 kali 22. Ada yang bilang 21, ada yang 23. Intinya adalah yang standar adalah 14 kali 22. 14 kali 22. Yang kalau diisi tanah itu setara dengan 1 kilo per baby bag, Mas. Itu udah pas ukurannya Pak Bendi. Udah pas. Itu. Di pasaran juga banyak. Cuma di dalam pemilihan larbag ini, kalau untuk kelas masyarakat ataupun kalau perusahaan pasti dia akan memilih HDPE yang lebih tebal, yang mengkilat. Namun kalau di masyarakat karena menggunakan single stage, udah pakai yang tipis juga nggak masalah. Dimana per kilonya itu kalau nggak salah 175 untuk HDPE. 175 baby bag per kilogram. Kalau HDPE ya, Mas. HDPE ya, Pak. Tapi kalau nggak HDPE mungkin dia relatif lebih sedikit, lebih banyak. Lebih pastinya. banyak. Karena lebih tipis. enteng ya. Lebih tipis ya. Ya. Nah, ini ya pertanyaan yang sangat penting nih Pak Bendi, terkait sertifikat kecambah ini. Kira-kira bagaimana? Apakah kita harus pakai kecambah yang bersertifikat? Nah, kemudian kira-kira kalau kita kan ada nih masyarakat yang masih banyak menggunakan Kentosan. kentosan atau kecambah yang tumbuh sendiri di lapangan. Tikulan lah ya. Atau bahasanya mariles nih, marihat lelesan pendek kan. Iya. Nah, kira-kira gimana nih? Pentingkah kecambah bersertifikat ini? Sebenarnya pilihannya ini adalah kembali lagi ke modal, Mas. Bahwa apakah kita pakai mariles ataupun misalnya dia bersertifikat, itu adalah berkaitan dengan modal pasti. Modal ya, pasti. Banyak para petani atau planter sekalipun bertanya kepada kami, berapa sih potensi produksi itu? Ketika saya tanya bibit yang nggak tahu, kita susah menerka berapa sih potensi produksi yang mungkin keluar dari ladang mereka. Karena kalau tidak bersertifikat, maka kita nggak tahu asal usulnya. Nah, itu kita nggak mungkin tahu. Misalnya mariles, kita ngambil dari bibit ataupun tanaman tuanya adalah pakai marihat atau sokvin ataupun sain sekalipun ataupun pakai topas. Lah anaknya ini kan random, Mas. Iya, random. Secara genetik itu random. Lah begitu random kita susah akan menentukan genetiknya, segalur DNA-nya dari kecambah itu susah. Maka untuk menentukan potensi produksinya susah. Maka lebih bagus bagi para petani, lebih bagus mengeluarkan modal. Yang penting adalah ada kepastian potensi produksinya berapa, itu ada kepastian modalnya, Mas, pastinya. Ada kepastian modalnya, pasti modalnya ada, tapi kepastian produksi juga ada pastinya. Ya. Artinya kalau udah bersertifikat, maka orang yang membuatnya itu harus bertanggung jawab. Contohnya dikasih ekstra 5%. Maka dia adalah sebagai ganti rugi transportasi dan juga sebagai ganti rugi akhir genetik, Mas. Itu. Jadi kalau misalnya nanam kelapa sawit, Mas Nanda punya investasi nanam sawit yang
eh, bersertifikat, misalnya dari Sokvin ataupun misalnya dari PPKS sekalipun, jika jumlah afkir genetiknya itu terlalu banyak, maka kita klaim aja. Ngapain lu jual itu? Sampai ke DPSain, kalau misalnya afkir genetiknya terlalu banyak, maka kita harus lapor ke sana. Dan sana pun saya yakin tidak akan diam saja, dia pasti akan datang. Oh iya benar. Karena dia jualan produk kecambah, mau nggak mau dia harus bertanggung jawab terhadap kecambahnya. Jangan sampai kecambah sudah kita beli, ternyata tidak ada kepastian genetiknya, Mas. Tapi jangan jelas bahwa produsen-produsen itu nggak akan pernah main-main. Sudah puluhan tahun pastinya udah mengalami, udah melakukan riset, Mas. Jadi kesimpulannya sifat sang anak belum tentu sama dengan sifat sang orang tua, Pak ya. Iya, karena kan ada penggabungan, ada orang tua laki-laki dan orang tua perempuan. Jadi harus jelas kawan-kawan tetap percaya kepada yang bersertifikat. Nah ya, pastinya. Pastinya. Tapi ngomong-ngomong, nah ini dikasih asbak ini boleh ngerokok? Boleh silakan Pak Pendi. Oh, Iya silakan. Jadi Kita boleh di channel The Brondol bebas-bebas. Oh, bebas-bebas saja Bebas ya. saja, Oke. silakan. Kayaknya merokok itu bagian dari inspirasi. Yes, ini. benar. Benar. Jadi kita lanjut Pak Pendi. Boleh, Mas? Lanjut. Jadi untuk penyiraman nih Pak Pendi, terkait penyiraman. Kira-kira apakah baik di pagi hari atau sore hari kira-kira ini? Oke. Untuk penyiraman ini. Jadi penyiraman kelapa sawit itu, Mas, harusnya ya pagi dan sore. Pagi dan sore. Nah, karena kebutuhan air tanaman sekitar 200 sampai 300 ml per harinya, maka dilakukan pagi dan sore. Kecuali ada standar bahwa curah hujan lokal pada bibitan kita itu adalah sebesar 8 mm. Jika pada malam hari sampai dengan pagi hari itu terjadi curah hujan sebanyak 8 mm, maka kita sudah tidak usah nyiram lagi ya. Lah bagaimana kalau 10 mm? Maka jika lebih 8 atau lebih daripada 10 meter sampai dengan 10 milimeter curah hujan, maka kita tidak bisa nyiram pagi dan sorenya, Mas. Oke. Itu. Seperti itu, Mas, kira-kira. Jadi itu ya kawan-kawan untuk kebutuhan air terkait penyiraman sore atau sore hari ya sama saja kesimpulannya Pak Pendi. Iya, benar, Pak. Tergantung berapa banyaknya yang yang kecambah atau bibit kita butuhkan. Pak Pendi, ya. Dan apa namanya, Mas, antara pagi dan sore ya dua-duanya. Dua-duanya. Maka waktu penyiramannya yang diatur. Oke. Nah, itu jangan sampai lebih daripada jam 9. Oh, iya. Kalau sore ya mulai dari jam 3, jangan pas terik matahari kita nyiram. Nah, ini yang sering terjadi, inilah yang menyebabkan daun yang kadang-kadang kekuningan di kelas masyarakat karena nyiramnya sudah penter, panas banget, disiram. Ini kurang tidak rekomendasi. Ya seperti kayak pelaku langsung di lapangan nih kan sepertinya ya mereka mungkin ada kesibukan di pagi harinya kan seperti itu Pak. Mungkin nggak sempat nyiram pagi ataupun sore juga ada keperluan. Nah jadi sebaiknya tetap harus dua-dua nih Pak Pendi ya. Harus pagi atau sore ya Pak Pendi. Kalau untuk kelas profesional perusahaan dua-duanya, Mas. Dua-duanya. Mengapa kita nggak adopsi perusahaan saja yang relatif sudah berhasil? Maka bagi para petani bisa dilakukan 2 kali sehari, pagi dan sore. Oke, siap. Oke. Kemudian untuk susunan polybag pada saat pembibitan pre-nursery ini. Ini kira-kira kriterianya gimana nih Pak Pendi? Jadi seperti ini, Mas. Bagian dari penyusunan polybag itu adalah pengaturan dan memudahkan, Mas, dalam perawatannya. Jangan sampai kita melakukan perawatan ataupun menyusun polybag yang berujung pada petaka kita. Maka menyusun polybag, apalagi dengan menggunakan ukuran 14x22, maksimum penyusunan lebarnya adalah 10 polybag, Mas. 10 polybag ke samping. Ke samping. Kalau dia lebih daripada 10 polybag, maka jangkauan ke tengahnya itu nggak nyampe, Mas. Nah, tergantung masalah jangkauan tangan pada ke ujung, Pak. Ya. Apalagi pekerjanya mama dengan bokongnya ini itu adalah seperti bucket eskavator. Bucket eskavator. Jadi dia terlalu berat ke bawah. Begitu dia ke sini dia nggak nyampe. Berarti kita itu membuat dia tidak produktif, Mas. Iya, benar-benar. Itu. Maka tetap hanya 10 saja lebarnya. Jadi bokong eskavator tadi agak di ini ya.
kawan-kawan ya. Ya, karena susah. Kalau bilang patah juga susah mas. Ya, jangan Pak. Oke. Kemudian kira-kira seleksi itu penting pastinya ya di Premier Seri pada tahap awal agar tidak terbawa ke minor seri nantinya Pak Fendi. Nah, kira-kira apa harus diseleksi sih gitu? Kira-kira kalau kita kan banyak kawan-kawan nih pada juga kriteria seleksinya juga seperti apa, mereka juga pada nggak tahu. Kira-kira bisa dijelasin nggak Pak Fendi? Seleksi itu seperti Mas Nanda nanti di saat muda adalah mencari pendamping hidup itu adalah kan kita laki-laki normal ya Mas. Wajib pasti. Kita memiliki banyak pandangan yang ini. Maka seperti sawit kita juga Mas. Kita menanam ribuan atau ratusan sekalipun. Tapi kita itu jangan sampai kita nggak melakukan seleksi Mas. Tetap harus seleksi Pak. Harus seleksi. Apakah mau pacar Mas Nanda maaf ini rambutnya sebelah keriting sebelah lurus Mas? Oh, kalau saya enggak lah. Maksudnya kan kita nggak mau Mas. Ya. Maka fungsi seleksi ini adalah bagaimana kita mendapatkan bibit yang nantinya memiliki pertumbuhan yang normal Mas. Ketika pertumbuhan kita nggak normal, yang ada adalah kita tidak akan mendapatkan kepastian produksi Mas. Contohnya terpuntir atau kemudian melintir, twisted ataupun kolante yang nggak membuka. Apakah mau kita dapat pacar atau istri yang nggak membuka Mas? Yang membuka itu lebih asik. Ya, bagian bawah membuka, bagian atas nggak membuka. Kan jadi kita kan nggak mau kepastian itu, maka kita tuh harus seleksi. Sehingga mencari bibit itu pernah di Brondol itu pernah saya sampaikan. Mencari bibit itu atau bibit itu seperti kita mencari istri. Seperti mencari istri. Ya? Seleksi dulu yang bagus, yang akan menemani kita sepanjang hidup kemudian. Jadi Bu itu siap berat pembahasan. Nah, kemudian kita lanjut Pak Fendi. Sepertinya kayak kembali ke pertanyaan yang sebelumnya Pak Fendi. Ya, okay. Nah, kira-kira kan biasa kalau kita pelaku langsung di lapangan ada penyiraman nih, terkait penyiraman ya kawan-kawan, terkait penyiraman. Biasanya ada yang tergenang di atas tuh Pak Fendi. Di bagian atas polybag itu kira-kira gimana untuk solusinya? Apakah penjelasan aja mohon Pak Fendi? Jadi seperti ini Mas Nanda. Penggunaan topsoil pun dalam jangka waktu lama saya udah pakai topsoil Pak. Namun begitu disiram kok nggak tembus. Kapan? Pertanyaan. Jadi tanah itu lama-lama akan mengalami tegangan permukaan Mas. Jadi dia itu akan mengalami, apalagi dia tanahnya adalah tanah liat. Walaupun topsoil jika ada kandungan liat, maka bahwa disiram terus lama-lama akan terjadi tegangan permukaan di sekitar permukaan tanah liatnya di atau media kita di polybag. Sehingga begitu dia disiram nggak tembus karena terjadi tegangan permukaan dan pembentukan lumut tipis di atasnya. Maka kalau itu terjadi, biasakan kita ngoreksi di bibitan adalah membawa lidi atau membawa kawat kecil, kemudian dicucuk-cucukkan di sini. Jangan menggunakan tusuk sate Mas. Tusuk sate itu besar. Yang akan memungkinkan begitu ditusuk yang ketusuk akarnya Mas. Maka lebih bagus yang ditusuk adalah tipis-tipis saja. Pakai kawat yang kecil tapi runcing dikit aja. Tujuannya adalah bagaimana tegangan permukaan itu akan ditembus pas jlup, tembus dah. Tembus maka dia airnya akan ngalir ke bawah. Seperti itu solusinya, kawan-kawan. Kemudian lanjut Pak Fendi. Nah, mungkin seperti yang saya lihat di lapangan nih, banyak teman-teman planter, teman-teman petani juga pada tahap pembibitan mereka tidak menggunakan naungan nih Pak Fendi. Mereka langsung sinar matahari langsung. Kira-kira gimana nih untuk penggunaan naungan ini agar kawan-kawan teman-teman pelaku langsung petani agar mengerti terkait masalah naungan? Oke. Jadi penggunaan naungan itu hukumnya adalah disarankan Mas. Bisa penggunaannya menggunakan naungan atasnya paranet. Nah, kemudian ataupun menggunakan susunan rumput misalnya,
apakah rumput dari daun lalang yang ditata gitu kan Mas. Sah saja semuanya. Sah saja. Pak, kalau nggak pakai naungan boleh nggak? Boleh saja. Kamu di mana? Berapa derajat suhumu? Oh iya benar-benar. Itu. Jadi kalau kita menggunakan naungan paranet, saran saya cari paranet yang 50% saja. Paranet 50%. Yang intensitas tembusnya adalah 50% saja. Jangan menggunakan paranet yang 70%. Karena 70% sinar mataharinya yang tertahan 70, yang tembus cuma 30%. 30% sinar matahari. Jadi biar dia tidak terlalu kaget ketika paranetnya dibuka, Mas. Oh iya benar. Itu. Kemudian kalau menggunakan lalang, maka dia di usia 1 bulan tidak boleh langsung diangkat semuanya. Tapi selama seminggu dikurangi lalangnya, seminggu lagi dikurangi lalangnya, seminggu kurangi lalangnya. Seperti jangan inti dari melepaskan atau diberi naungan untuk melepaskan naungan adalah jangan sampai terlalu stres banget loh Mas. Terlalu stres sih. Kan kadang-kadang terlalu stres banget di dalam naungan itu selalu stres itu Mas. Begitu dibuka kaget, jepret. Begitu dikasih naungan dibuka, terik pup, gosong. Gosong pasti kuning atau gosong. Gosong artinya gosong itu nggak coklat langsung, tapi dia menguning kayak spot kuning di atas permukaan daun yang dulunya hijau mulus, nanti akan kuning-kuning. Itu adalah efek dari shock sun. Dia baca shock sun itu. Shock gara-gara terkena sinar matahari langsung. Sinar matahari ya. Ya itu. Intinya adalah dibukanya pelan-pelan. Kalau pakai paranet jangan langsung dibuka, Mas. Lebih bagus dibuka setengah jam, tutup lagi. Besoknya lagi 1 jam buka lagi. Untuk menghindari stres tadi. Untuk menghindari seperti Mas Nanda lah. Apa jadinya ketika kita sudah Mas Nanda sama pacarnya tiba-tiba harus berjauhan, Mas. Kan shock terkejut. Iya. Tidak terbiasa. Maka harus dibiasakan. Oke. Kemudian ini penting nih terkait pemupukan nih Pak. Pemupukan di Preneur Seri ini. Kira-kira gimana kita pakai pupuk majemuk seperti NPK atau kita pakai pupuk tunggal nih? Kira-kira yang baik yang mana nih Pak Pindi? Banyak rekomendasi di Preneur Seri baik menggunakan NPK ataupun pupuk tunggalnya Mas. Itu silakan saja. Banyak versinya. Namun lebih safe sebenarnya pakai NPK. Pakai NPK. Walaupun NPK untuk tepat dosisnya agak susah. Itu karena penggunanya sangat-sangat sedikit sekali. Lah, kalau misalnya menggunakan pupuk tunggal, urea KCl itu apakah nggak bahaya? Bahaya. Kalau nggak tahu caranya. Nah, kira-kira caranya nih mohon Caranya adalah ketika kita pakai pupuk tunggal, kita harus tahu tepat. Sekali lagi, tepat. Maka kalau pengen menggunakan urea lebih bagus, kita punya timbangan digital. Timbangan digital. Angka yang harus dimasukkan ke dalam campuran airnya, itu harus tepat angkanya. Maksimal itu cuma 0,2%, Mas. Itu maksimal. Artinya 30 gram urea per 15 liter air itu adalah angka maksimal. Pak Pendi, saat pupuk urea kok gosong? Ya gosong loh, nggak diukur kok. Nah, gitu loh Mas. Maka angkanya untuk memastikan kebenarannya adalah tetap ditimbang. Jika tidak ditimbang, siap-siap gosong. Karena terjadi plasmolisis di dalam daun kelapa sawit. Urea itu keras karena terbuat dari udara. Dia kalau terlalu kental, maka air yang ada di dalam daun sawit kita itu akan terserap sama urea. Gosong. Airnya keluar gosong, Mas. Gosong, Mas. Itu. Kemudian lanjut nih ke pertanyaan yang ke-11 nih. Udah terlalu banyak mungkin pertanyaan kita ya. Mungkin semoga kawan-kawan juga dapat pemahaman dengan baik ya Pak Pendi ya. Kira-kira umur pindah ini untuk Preneur Seri ke transplanting ke Menor Seri itu kira-kira berapa lama Pak? Kemudian ini kan ada masalah juga nih dari informasi dari teman-teman planter langsung nih Pak Pendi. Kira-kira mereka kan pemindahannya juga terkendala misalnya untuk pemindahan dari Preneur Seri ke Menor Seri. Kira-kira kalau terlalu tua
usia bibit kita di pre-nursery itu gimana kira-kira Pak Mendy? Oke. Apa masalahnya? Kalau secara teoritis itu di pre-nursery atau di polybag kecil itu usianya hanya 3 bulan saja. 3 bulan saja benar. Teori. Kenyataannya sampai 5 bulan. 5 bulan. Bahkan ada yang sampai 10 bulan. 10 informasi bulan. dari kawan-kawan. Oke. Pengalaman PN sampai 15 bulan. 15 bulan. Sudah buah pasir di bibitan PN. Luar biasa. Kadang-kadang kita nggak bisa memungkiri, Mas. Itu sering terjadi. Karena memang kondisinya kita melihat juga, memindahkan bibit juga tidak bebas saja, itu enggak. Karena bahwa kita memindahkan bukan ingin mematikan. Karena tersedia air, alat penyiramannya enggak. Ini biasanya untuk kelas-kelas perusahaan biasanya enggak telat ini biasanya. Tapi kalau untuk kelas masyarakat, bagaimana kalau telat? Makanya para petani semuanya atau para planter semuanya sebisa mungkin angkanya memang 3 bulan. Sudah 3 bulan pindah. Ya, kalau bagaimana kalau kita mengolah ratusan ribu? Kalau dia terlalu tua juga nggak apa-apa sih. Mungkin akan masalahnya adalah ketika dia akan stres, mungkin akan terjadi recovery akarnya saja ketika dia umur lebih daripada 5 bulan, maka akarnya sudah tembus, Mas. Begitu dicabut, putus akar. Nah, apakah nggak ada masalah? Genetik tidak akan merubah kita kok. Genetik yang bagus tetap akan bagus, walaupun umurnya semakin tua juga genetiknya akan bagus, nggak ada masalah. Cuma secara fisik berubah karena memang ya terpotong akarnya dan sebagainya. Ini masalah yang lebih bagusnya 3 bulan sih. 3 bulan setengah lah. Rekomendasinya 3 bulan. 3 bulan. Itu. Biar nggak stres banget, Mas. Karena kalau udah ibaratnya cinta, ini boleh nggak sih ngomong cinta? Boleh, silakan. Jadi kalau ibaratnya cinta itu kalau udah terlalu dalam, Mas, meninggalkannya itu terlalu berat. Aduh, berat. Itu, Mas. Bukan rindu aja yang berat ya, Mas Wendy. Kalau rindu yang berat kamu aja lah. Oke, kita lanjut. Jadi pertanyaan terakhir nih, Pak Pendi, terkait hama penyakit nih, Pak Pendi. Mohon pencerahannya untuk hama penyakit nih, kira-kira di pembibitan nursery. Inti dari hama penyakit itu seperti kita, Mas, manusia itu. Mau nggak sih kita panuan? Oh ya, pasti nggak mau. Oh, pasti nggak mau. Seganteng-gantengnya kalau panuan hancur, rusak pasti. Kita nggak mau panuan. Bagaimana biar tidak panuan? Adalah mencegahnya biar nggak panuan. Begitu juga dengan hama penyakit. Itu adalah jangan sampai kita melakukan penyembuhan hama setelah diserang, jangan. Maka saran saya lebih bagus adalah bagaimana kita itu melakukan pengendalian, tapi sistemnya adalah preventif, Mas. Preventif itu sendiri gimana? Kira-kira? Preventif itu artinya adalah sebelum terserang sudah kita lakukan treatment, Mas. Pencegahan supaya jangan sampai kita itu mengobati. Bagaimana biar nggak kena panu? Sering ganti handuknya, bajunya ya jangan dipinjamkan orang yang kena panu gitu ya, Mas. Nah, begitu juga dengan bibit kita. Diserang atau tidak diserang, pengendalian hama, gunakan bahan aktif untuk mengendalikan hama misalnya. Biasanya kalau di pengendalian misalnya pengendalian untuk ulat ataupun menggunakan untuk belalang, insek itu kita bisa menggunakan lambda-cyhalothrin yang saat dia mematikan serangannya maka kita butuh 0,2% atau 30 cc per capnya. Namun untuk pencegahan atau preventif ini kita bisa pakai separohnya kok. Setengah dari dosis yang misalnya 15 cc. Karena kita nggak mau mematikan apa-apa ini. Iya. Kita nggak mau mematikan apa-apa. Cuma jangan sampai dimakan belalang lu. Jangan dimakan ulat. Ulatnya pun nggak akan mau kalau kita penyemprotannya adalah bersifat preventif. Preventif itu ada atau tidak tetap kita jadwalkan kita semprot. Itu. Karena kalau sudah terserang ada hamanya dan merebak, maka penggunaan pestisidanya semakin banyak, Mas, semakin boros.
Jika sudah terjadi serangan. Jika itulah terserang. Apalagi bicara tentang jamur, Mas. Bercak daun contohnya. Culvularia sp. Itu kalau sudah terserang, maka kita harus pakai mancozeb sekalipun ataupun propinep. Kita harus menaikkan dosisnya. Frekuensinya naik, dosisnya naik. Boros, Mas. Oh iya, pasti. Padahal kalau seandainya kita melakukan preventif, diserang atau tidak diserang, tetap kita lakukan pengendalian ataupun pencegahan, misalnya menggunakan 20 gram mancozeb ataupun propinep, maka jamur itu juga nggak akan datang, Mas. Intinya adalah dicegah dulu, Mas. Dicegah ya, Pak Pendi. Oke, terima kasih Pak Pendi. Ini Dan satu lagi, Mas Ananda. Oke, siap. Penyakit itu seperti hati, Mas. Sebelum kamu kehilangan dia, maka kamu harus cegah biar nggak kehilangan dia, Mas. Siap. Karena kalau sudah kehilangan, baru tahu rasanya jatuh cinta apa ya, kehilangan yang luar biasa. Kalau sudah tiada baru terasa ya. Oke, Mas. Oke, terima kasih Pak Pendi atas pencerahannya, mungkin pengetahuannya yang sangat luar biasa. Mungkin akan berguna untuk kawan-kawan pelaku langsung. Kira-kira ada yang ingin disampaikan, Pak Pendi? Silahkan. Yang ingin disampaikan adalah tetap semangat sekali selalu para petani Indonesia. Bahwa The Brondol yang saya dirikan ini adalah bagian daripada mencerahkan. Mungkin banyak orang yang pro atau kontra. Karena bahwa di dalam sistem perkebunan kelapa sawit itu ada yang ada yang punya rule A, rule B, rule C. Terserah. Semuanya pilihan. Namun bahwa The Brondol tetap masih berpegang teguh semboyannya. Menghijaukan dunia tanpa syarat itu adalah karena bahwa kelapa sawit Indonesia adalah bagian dari devisa tertinggi Indonesia di dunia pertaniannya. Sampai sekarang itu, Mas Nanda, bahwa kita adalah negara penghasil CPO terbesar di dunia. CPO terbesar di dunia. Terluas di dunia. Tapi kadang-kadang ilmu yang ada kurang tersampaikan. Karena saya udah berkecimpung di dunia kelapa sawit, kenapa kita nggak bagi-bagi aja? Ya benar. Harus Pak Pendi. Itu. Jadi intinya tetap semangat selalu, bahwa dan yakinlah bahwa Indonesia masih berada memiliki hal yang nanti pada suatu saat nanti, bahwa Indonesia adalah tidak tergantikan, Mas. Sebagai penghasil CPO, ketemu base B30, B20, 30, 50, 100, bahwa Indonesia adalah menjadi negara pusat minyak terbarukan dunia pastinya. Itu aja, Mas Nanda. Oke, baik, terima kasih Pak Pendi sekali lagi untuk pengetahuan yang sangat luar biasa. Mungkin semoga bisa menginspirasi teman-teman planters ataupun teman-teman petani sekalian, Pak Pendi. Siap, Mas. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Tetap semangat dan tetap berbahagia. Amin. Oke, kita sama-sama Pak Pendi. Oke. Ayo. Salam Planter Indonesia.